Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan kita podcast Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling ngehits. Perkenalkan, saya Ridwan Saiful Azhar akan memandu obrolan kita kali ini. Mungkin seringnya podcast Bawaslu Kota Tegal itu narasumbernya pimpinan-pimpinan ya. Tapi kali ini kita hadirkan narasumber yaitu staf Bawaslu Kota Tegal, supaya kita lebih mengenal lagi staf-staf yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Hari ini narasumbernya yaitu Mbak Ria. Halo, apa kabar Mbak Ria? Halo Mas Ridwan, alhamdulillah baik. Mbak Ria ini staf dari divisi mana Mbak? Sumber Daya Manusia dan Diklat. Oke, jadi kita akan mengenal lebih dekat dengan SDM dan Diklat Bawaslu Kota Tegal. Pastinya sahabat Bawaslu ingin tahu kan bagaimana pengelolaan SDM dan Diklat-Diklat yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Tegal. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita Mbak Ria. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Bawaslu Kota Tegal. Oke, mari kita tanya ke Mbak Ria. Mbak, bagaimana sih gambaran umum struktur SDM yang ada di Bawaslu Kota Tegal ini? Bisa diceritakan atau digambarkan secara singkat? Baik, sebelumnya halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, selamat menonton episode kali ini. Semoga sahabat Bawaslu dalam keadaan sehat semuanya. Nah Mas, gambaran umum terkait struktur sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kota Tegal saat ini ya, bahwa menurut Perbawaslu nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, di mana Bawaslu Kota Tegal ini Mas termasuk ke dalam kelas B karena mewadahi beban kerja yang kecil. Nah, Sekretariat Bawaslu Kota Tegal saat ini dipimpin oleh Koordinator Sekretariat, yaitu Bapak Yoni Edianto SAP. Nah, di dalam sekretariat itu Mas terdapat sub-sub bagian, yaitu yang pertama ada sub bagian administrasi, yang kedua ada sub bagian pengawasan pemilu dan hubungan masyarakat, yang ketiga ada sub bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum. Kebetulan saya mengampu sumber daya manusia dan Diklat. Saya jelaskan sedikit ya Mas terkait subbagian administrasi itu tugasnya apa aja sih. Nah, tugasnya adalah menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan keamanan dalam pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Bahwasanya tugas tersebut itu berdasarkan Perbawaslu Mas nomor 1 tahun 2021 pasal 98 huruf A. Nah, di bawah naungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Kota Tegal itu juga ada Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang dibentuk pada saat tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, Sekretariat Panwaslu Kecamatan itu juga menaungi pengawas kelurahan dan pengawas TPS. Jadi, pengawas kelurahan dan pengawas TPS itu tidak mempunyai sekretariat, sehingga mereka bernaung di Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Sedikit informasi aja Mas, bahwa
terkait jumlah pengawas di tingkat kecamatan itu ada 3 orang di masing-masing kecamatan. Nah, kebetulan di Bawaslu di Kota Tegal itu ada 4 kecamatan. Ada Jadi 4 ya. total hanya ada 12 pengawas kecamatan plus sekretariat Panwaslu kecamatan yang dipimpin oleh Korsek tingkat kecamatan. Kalau pengawas kelurahan itu berjumlah 1 orang di setiap kelurahan. Kebetulan juga di Kota Tegal ada 27 kelurahan totalnya. Nah, kalau pengawas TPS itu sekarang kan setiap TPS itu hanya ada 1 pengawas TPS. Kalau dulu itu kan yang menaungi itu kan yang menghandle TPS itu adalah pengawas kelurahan. Sekarang kita juga sudah mempunyai pengawas TPS. Berarti udah ada pengawas sampai tingkat TPS ya, Mbak? Iya, jadi ad hoc kita sampai dengan pengawas TPS gitu, Mas. Berarti Mbak Ria ini masuknya ke subbagian administrasi ya, Mbak? Ya, kalau secara pekerjaan saat ini saya menaungi subbagian administrasi, yaitu Namun fokusnya di bagian SDM-nya dan diklat. dan diklatnya, ya betul. Oke. Jadi ada nggak sih Mbak upaya atau cara-cara untuk memotivasi SDM untuk terus meningkatkan kompetensinya? Biasanya Bawaslu Kota Tegal tuh apa treatment yang dilakukan, Mbak? Oke, jadi untuk terus memotivasi nih Mas sumber daya manusianya agar menjadi lebih baik ke depannya, yaitu kita juga melaksanakan pelatihan teknis secara spesifik seperti BINTEK. Itu gunanya untuk meningkatkan kemampuan regulasi, pengawasan, penanganan pelanggaran ataupun mediasi. Terus kita juga pengembangan kompetensi lewat pelatihan yang kadang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi. Terus kita juga melaksanakan nih evaluasi kinerja secara terukur dan sistem reward atau penghargaan untuk sumber daya manusia yang menunjukkan prestasi nih Mas. Nah, contohnya itu seperti pegawai teladan atau pengawas ad hoc terbaik. Kalau ini tuh sudah kita laksanakan di masa akhir pemilihan kemarin, ada pengawas ad hoc terbaik gitu. Terus juga kita memberikan ruang untuk sumber daya manusia itu terus memberikan inovasi, mencoba metode-metode baru dalam bekerja, menuangkan ide kreatifnya, begitu Mas, untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Oke, berarti tetap ada reward ya untuk pengawas-pengawas yang memang berkinerja baik dan Iya. sangat baik ya. Pastinya setelah melakukan evaluasi Mas. Jadi kita lakukan evaluasi dulu, baru ada output dari evaluasi tersebut untuk memberikan reward gitu. Biar lebih memotivasi lah gitu. Oke. Terus apa sih bentuk pelatihan atau pengembangan kapasitasnya Mbak yang diberikan ke staf-staf pengawas di masa non tahapan maupun masa tahapan itu? Apakah di masa non tahapan ini tetap ada diberikan pengembangan kapasitas untuk staf-staf? Baik, kita berbicara dulu di masa tahapan yang dulu ya Mas ya, karena masih di dalam 1 tahun yang sama, di tahun 2025 kita melakukan pelatihan misal kayak jurnalistik dan produksi konten. Terus kita juga melakukan pelatihan terkait dengan arsiparis gitu Mas. Terus kita melaksanakan bimbingan teknis serta pelatihan teknis untuk pengawas ad hoc. Jadi kita juga membintek pengawas-pengawas ad hoc ya selama masa tahapan. Berarti pengawas ad hoc juga dapat diklat atau bimbingan teknis. Ya, jadi secara berjenjang pengawas kecamatan diberikan bintek oleh pengawas Bawaslu Kota Tegal, tapi pengawas kecamatan membintek itu pengawas kelurahan. Jadi secara berjenjang begitu. Berarti secara berjenjang ya, Mbak? Ya, nah yang terakhir itu Mas, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu diberikan mandat untuk melatih saksi pemilu. Jadi kita juga melatih para saksi-saksi yang akan berada di TPS, yang akan berada di rekapitulasi nanti. Jadi mereka itu mempunyai ilmu atau gambaran untuk menjadi saksi di masa-masa tahapan begitu.
Nah, Mas, kalau di masa non tahapan kayak ini nih, kita sudah tidak melaksanakan tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tegal khususnya, yaitu yang pertama di hari Senin kita selalu melaksanakan apel pagi rutin setiap pagi pukul 8, lalu dilanjutkan meeting rutin, Mas, setiap awal pekan. Meeting rutin itu bertujuan untuk eh, mengevaluasi kegiatan selama 1 minggu sebelumnya. Kita evaluasi terlebih dahulu, lalu setelah kita evaluasi, kita rencanakan program kegiatan 1 minggu yang akan datang. Jadi reportnya itu akan disampaikan setiap meeting awal pekan itu. Terus kita juga selalu mengikuti kegiatan Selasa Menyapa dan pojok pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terus kita juga ada program Sehati, Mas, di mana setiap Jumat itu kita melaksanakan Jumat Sehat. Misal minggu ini kita lakukan Jumat Sehat, minggu depan kita lakukan Jumat Bersih gitu. Jadi berulang setiap hari Jumatnya. Lalu setiap Jumat setelah kita melaksanakan program Sehati itu, kita juga melanjutkan dengan namanya Jumat Arsip. Jadi kita mengarsipkan berkas-berkas yang lampau. Contohnya dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Kita kumpulkan dulu nih, Mas, arsip-arsipnya, lalu kita daftar arsipkan di setiap divisi. Jadi setiap divisi itu bertanggung jawab terhadap berkasnya gitu. Setelah daftar arsipkan, kemudian masukkan ke dalam box arsip. Terus hasil dari kita daftar arsip itu diberikan ke arsiparis untuk dilengkapi lah elemen-elemen yang sekiranya masih belum lengkap. Gitu adalah kegiatan kita di masa non tahapan kali ini. Berarti seluruh dokumen diarsipkan ya, dan terarsipkan dengan rapih. Iya, dari 2017 sampai dengan 2024. Apakah ada arsip secara digitalnya juga, Mbak, dari semua dokumen yang sudah dikumpulkan dan diarsipkan tersebut? Jadi selain berkas fisik, Mas, kita juga ada berkas digital yang kita jadikan satu melalui dengan Google Drive. Nah, semua divisi bisa mengakses Google Drive tersebut untuk mengisi yang sudah dilakukan oleh masing-masing divisi untuk dimasukkan ke dalam setiap folder Google Drive gitu. Baik, Mbak, menarik sekali. Jadi gambaran divisi SDM oleh Mbak Ria, staf divisi SDM. Dari Mbak Ria sendiri, ada nggak sih harapan terhadap pengembangan SDM ke depannya, khususnya dalam menghadapi pemilu 2029 nanti? Apakah Mbak Ria punya harapan untuk Bawaslu atau untuk pemilunya bagaimana? Monggo, Mbak. Baik, pastinya kita punya harapan-harapan yang baik ya, Mas, untuk kedepannya untuk menghadapi pemilu 2029, di mana harapan Bawaslu Kota Tegal itu memiliki sumber daya manusia yang berintegritas, Mas, profesional, adaptif, dan melek teknologi. Jadi kita di masa sekarang tuh harus melek teknologi ya, Mas, karena Ya, semuanya penting banget itu, Mbak. Iya, semuanya itu berbasis teknologi ya sekarang ya. Apalagi para Gen Z itu memantau kita ya, Mas, melalui teknologi. Nah, mengingat juga dinamika pemilu ke depan semakin kompleks, baik dari segi regulasi, partisipasi pemilih, penggunaan teknologi informasi, hingga potensi pelanggaran yang makin beragam. Nah, tidak hanya juga sumber daya manusia itu cuman paham aturan, tapi juga harus bisa merespon kendala-kendala di lapangan itu dengan cepat dan tepat. Nah, oleh karena itu, ke depan kami menargetkan adanya program pelatihan yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya pada saat tahapan saja, pada saat non tahapan saja, tapi pelatihan tersebut itu diberikan secara berkelanjutan, termasuk seperti pemanfaatan platform digital, terus simulasi kasus sengketa, kasus penanganan pelanggaran, terus hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sendiri. Terus khususnya itu di tingkat kota, di mana misal kita lakukan pelatihan itu di masa non tahapan, itu persiapan kita nanti setelah non tahapan ini selesai untuk menyongsong tahapan
yang akan datang dan memberikan hal tersebut juga kepada pengawas ad hoc kita yang ada di bawah. Contohnya pengawas kecamatan ke pengawas kelurahan, begitu selanjutnya sampai dengan pengawas TPS. Kami juga ingin menciptakan budaya kerja yang sehat, kolaboratif agar setiap pengawas baik di tingkat kota memiliki semangat dalam menjaga kualitas demokrasi dan keadilan pemilu khususnya di Kota Tegal, Mas. Oke, menarik sekali. Jadi gitu sahabat-sahabat, gambaran dari Mbak Ria mengenai kerja-kerja divisi SDM dan diklat yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Mungkin saya mau bertanya agak pribadi nih Mbak. Mungkin di Bawaslu Kota Tegal ini kan Mbak Ria sudah sejak lama di sini kan, pasti ada lah berbagi pengalaman suka dukanya di sini. Mungkin apa Mbak suka dukanya di Bawaslu Kota Tegal pas masa tahapan atau masa non tahapan, gimana Mbak? Khususnya di SDM apa di divisi-divisi atau selama saya mengampu di sini, Mas? Menjadi staf. Boleh selama menjadi staf atau lebih khusus ketika kerja divisi SDM Mbak, gimana Baik, itu? saya khususkan aja ya Mas ya, karena saya sekarang sedang menjadi staf divisi SDM dan diklat, bahwasanya semua pekerjaan itu kan punya baik dan buruknya, tapi kita selalu ambil sisi baiknya, di mana kita pastinya pada saat rekrutmen pengawas ad hoc itu kan kita membuka seperti lapangan pekerjaan ya Mas untuk masyarakat Kota Tegal, pada berdatangan nih ke kantor Bawaslu Kota Tegal untuk mendaftar sebagai pengawas ad hoc. Tugasnya yaitu jadi karena sebagai pengawas itu kan tidak mengenal waktu ya Mas ya. Ketika peraturan ataupun pedoman itu memedomani harus sampai dengan pukul 00. Berarti sampai 23.59 itu ya, sampai malam ya. Sampai malam pun kita tetap buka terus hari Sabtu Minggu. Ya itu sebenarnya bukan tugas sih Mas, tapi sedikit lah gitu. Lebih dari pekerjaan yang harus kita jalani itu sih, tapi juga di balik itu ada hikmahnya, kita mengenal lebih banyak orang-orang ya. Iya. Jadi dari banyak karakteristik kita pernah padahal kita sudah memudahkan nih persyaratannya, tapi mungkin karena batasan waktu yang sempit gitu. Jadi mereka kesulitan untuk mendapatkan misal kayak seperti surat kesehatan begitu. Tapi kita harus tetap melayaninya dengan baik begitu. Berarti tetap harus senyum ya Mbak dalam melayani. Oke, terima kasih Mbak Ria gambarannya dan sharing pengalamannya di Bawaslu Kota Tegal khususnya di divisi SDM dan diklat. Cukup lengkap informasi yang diberikan oleh Mbak Ria, sahabat-sahabat Bawaslu. Terima kasih Mbak Ria atas waktunya. Sama-sama Mas. Saya Ridwan Saiful Azhar beserta tim pamit undur diri. Bila salah kata disengaja atau tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya Mbak Ria, kita ngopi dulu yuk, karena boleh. Kita kan ngopi pahit ini nggak afdol kalau nggak ngopi. Siap. Oh ya Mbak Ria, kita tutup dengan tagline Bawaslu. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.